Akbar, gitu. Jangan dari bawah angkeknya Allah, ada gitu dah. Nah, sunat hayat kan jelek bentuknya kan. Makanya hayat ini aksesoris nih. Ya, aksesoris dalam salat. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan langsung kepada bab selanjutnya, yaitu faslun. Sebelum kita masuk pada sebab-sebab sujud sahwi, ya, ada satu fasal, ya, ada satu pembahasan tentang al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'ah, ya. Jadi masih seputar rukun yang kemarin, tapi membahas tentang tuma'ninah yang terdapat padanya ada 4 tempat, ya. Jadi al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Jadi rukun-rukun yang terdapat padanya tumakninah, berhenti sekedar subhanallah, ya, sekurang-kurangnya. Arba'atun, ada 4 tempat. Yang pertama pada ruku kemarin, ya. Pada ruku, ketika ruku, itu dah mulai situ dihitung sekalian dengan tumakninahnya, ruku dan tumakninahnya. Wal-i'tidal, dan bangun dari ruku, ya, bangun dari ruku berdiri lurus, i'tidal. I'tidal dan tumakninahnya 2, ya. Kemudian was-sujud, dan di waktu sujud dan tumakninahnya. Kemudian wal julus baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud berserta dengan tumakninahnya, ya. Baik, sedikit saja pembahasan itu. Kita lanjutkan kepada bab selanjutnya, asbabus sujudis sahwi arba'ah. Ini yang agak panjang lebar sedikit, Bapak Ibu. Asbabus sujudis sahwi arba'ah, sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ada 4 perkara. Jadi sujud sahwi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita semua telah maklum, ya, tapi jarang dilakukan. Tahu tapi jarang dilakukan. Anggap enteng kebanyakan kita, ya. Lupa kunut, tak mau sujud sahwi umpama, ya. Masih banyak lagi tuh, ya. Ada 4 perkara yang menjadi sebab sujud sahwi. Terkadang lupa tasyahud awal, karena tidak membatalkan, maka dia pun tak sujud sahwi, ya. Maka ini perlu dirubah kebiasaan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Tak sesuai dengan anjuran fikih, ya. Tak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sujud sahwi menurut al-fuqaha, indal fuqaha, menurut para ulama fikih, yaitu sujud yang dilakukan, ya, ini istilah, ya, menurut istilah, sujud yang dilakukan di akhir salat ataupun sesudah salat. Jadi di akhir salat sebelum salam yang pertama. Disitulah tempat kita melakukan sujud sahwi. Adapun mengenai sujud sahwi sebelum salam ini, ya, hadis daripada Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila kalian ragu-ragu, syak di dalam salat, fala yadri, dan dia tak tahu, kam sallah, sudah berapa rakaatkah dia salat, salatan am arba'an, 3 atau 4. Ini sering terjadi, 3-4, ya, 3-4, ya. Terpikir gulai, ya, terpikir kedai, terpikir pekerjaan, ya, 3 empek, ya. Maka Rasulullah perintahkan falyatrahis syakka, maka campakkan keraguan-raguan itu, tinggalkan syak itu, ya. Wal yabni, dan ambil yang yakin. Tinggalkan yang syak tadi, ambil yang yakin. Jangan ragu-ragu sampai berjam-jam pula, 3-4 sampai pula 10 menit batal salat. Nah, Bapak Ibu, terlalu lama tak boleh. Baik, jangan sampai ragu.
Maka wal yabni, ambil yang yakin saja kata Rasulullah. Ya. Ala mastaiqana, wal yabni ala mastaiqana. Kemudian summa yasjudu sajdataini, lalu sujud sahwilah kalian kata Rasulullah 2 kali. Tinggalkan yang sak, ambil yang yakin, sujud 2 kali kata Rasulullah. Itulah sujud sahwi, itu dalilnya. Ya. Qabla ayu sallima, di dalam hadis ini dikatakan sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, fa in kana, maka jikalau dia ternyata salatnya 5 rakaat, ya, syafa'na, maka sujud sahwinya yang 2 kali itu telah menggenapkannya. Itu keutamaan sujud sahwi ya, Pak Ibu. Ya. Kalaupun dia ternyata 5 rakaat dibuatnya rupanya, ya, karena udah talabus tadi, masuk ke dalam ranah keraguan-raguan syak, ya. Maka syafa'na, sujud sahwi tadi itulah yang menggenapkannya, ya. Syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman, namun jikalau ternyata memang udah 4 dia salat itu, ya, wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman li syaiton, maka sujudnya yang 2 kali, ya, sujud sahwinya yang dilakukannya sebanyak 2 kali itu menjadi penghinaan untuk syaiton yang berusaha menggodanya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sujud sahwi sebelum salam diriwayatkan oleh Imam Muslim, boleh. Ya, sebelum salam boleh. Sesudah salam pun boleh. Jadi dalam satu riwayat juga mafhumnya kurang lebih seperti ini, mafhum hadisnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, pada satu riwayat dikatakan salat zuhur, ya, beliau mengerjakannya 5 rakaat, dan ini disaksikan oleh para sahabat. Memang betul beliau tambah 1 lagi jadi 5 salat zuhur. Jadi setelah salat ini sahabat bertanya, apakah ada perubahan di dalam rakaat zuhur ya Rasulullah? Ya, enggak kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, beliau pun diberitahu oleh para sahabat bahwasanya engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah, salat zuhur 5 rakaat ya Rasulullah, ya. Maka lalu beliau pun memperbaiki duduknya, yaitu duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Kemudian beliau melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salamnya. Tadi kan dah siap dia salat, setelah salamnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis ini. Jadi sebelum salam boleh, sesudah salam boleh. Sebagian ulama ada yang membaginya Bapak Ibu, ya. Sujud sahwi sebelum salam ini perkara-perkara yang ditinggalkan tuh ini. Sujud sahwi sesudah salam perkara yang ditinggalkan itu yang ini. Itu ada dibedakan lagi oleh sebagian para ulama al-fuqaha, para ulama fikih. Nah, jadi intinya 2 cara itu betul, sebelum boleh, sesudah boleh. Jadi dikatakan walaupun tidak sujud sahwi sekalipun, walaupun dikatakan dia tidak sujud sahwi sekalipun, umpama dia meninggalkan tasyahud awal, ini sunat ab'ad, salah satu sebab juga, ya, agar kita sujud sahwi bila mana meninggalkan sunat-sunat yang ab'ad di dalam salat. Umpama tasyahud awal, dia lupa tasyahud awal, Bapak Ibu, kemudian dia tak sujud sahwi, apakah salatnya sah? Salat sah, tidak berpengaruh sama sekali. Tapi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita ini makruh, ya, dia tinggalkan sujud sahwi itu walaupun sah salatnya. Ini bagi mereka yang salat bersendirian, dan tidak berlaku bagi mereka yang salat berjamaah. Kalau yang berjamaah ngefek Bapak Ibu, berbahaya bagi makmum, ya. Ini bagi makmum nih, hati-hati, ya. Maka dikatakan kalau makmum ini tidak sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, ini ngefek nih, bermasalah ini, ya. Kalau di dalam salat jamaah, kalau salat sendiri tidak apa-apa, Pak, tidak batal salatnya sah, dia tinggalkan sujud sahwi. Kalau berjamaah, ingat, kalau imam sujud sahwi, kita tidak sujud sahwi, batalat salatuhu, batal salatnya. Salat siapa? Salat makmum. Ini di dalam mazhab kita, ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i, batal salatnya. Sebenarnya bukan alasan karena dia bukan karena alasan sebab meninggalkan sunat apa, tidak, tapi dikarenakan mutaba'ah, meninggalkan mutaba'atul imam, karena dia tak ikut imam. Bukan batal karena meninggalkan
sunat abad atau karena meninggalkan sujud sahwi itu tidak, tapi ya lebih dominan kepada batalnya salat itu karena dia tidak mutaba'atul imam, tidak mengikut imam itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Maka Rasulullah katakan itu, ya, bahwasanya imam itu dijadikan di hadapan kalian untuk kalian ikuti dengan sempurna. Jangan menyalahi perbuatan imam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bilang batal itu Pak Ustaz? Maka dikatakan di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya. Kasyifatus Saja nama kitabnya, yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini kitab fikih, masalah fikih ibadah lengkap semuanya. Kitab Asy-Syafi'iyah, ulama Asy-Syafi'iyah. Kitab ini yang diacungkan sama Muhammad Kece itu, yang kena tangkap kemarin tu. Kitab tu lah yang dia contoh ini. Ni kitab ni bikin bergaduh orang-orang Islam, buat perbedaan. Bukan, kitab tu bukan mengajarkan buat bom panci. Kitab tu fikih ibadah. Dia tak ngerti bacanya. Jadi bilangnya kitab ni membuat perselisihan. Macam-macam lah dia bilang, tak apa-apa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kitabnya, namanya Kasyifatus Saja. Disitulah, ya, Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan, ya, tidak batal orang yang meninggalkan sujud sahwi itu kecuali pada solat berjamaah bagi makmum itu. Kalau dia tidak ikut bisa batal, Bapak Ibu. Nah, bukan karena meninggalkan sujud sahwi sekali lagi, tapi karena dia meninggalkan mutaba'atul imam, meninggalkan mengikut imam itu. Jadi kalau sujud sahwi imam tu sujud aja lah, berarti ada perkara-perkara yang mengharuskan sujud sahwi, ya, ditinggalkannya di dalam salat itu. Ada itu yang ditinggalkannya, entah lupa dia salawat, ya, salawat di atas Ali Muhammad pada tasyahud awal, salawat di atas Ali Muhammad pada tasyahud akhir, di atas alinya itu, wa ala Ali Muhammad itu sunat apa itu? Sunat hayat apa sunat abad itu? Selawat di atas Ali Muhammad, Bapak Ibu, nantilah kita bahas, ya. Nanti ada pembahasan ini, kita mau bahas sebab-sebab sujud sahwi aja dulu, ya, sebab-sebab sujud sahwi. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, ya, istilah ataupun tarif, definisi menurut ulama al-fuqaha, para ulama fikih tentang sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir salat, ya, ataupun setelah salat karena adanya kekurangan ataupun kecacatan, ya, baik meninggalkan apa-apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa-apa yang dilarang di dalam salat, ya. Itu nanti kita akan bahas secara detail 4 perkara yang menjadi sebab dianjurkan sunat untuk melakukan sujud sahwi, ya, 4 perkara. Yang pertama, dicatat ya Bapak Ibu, ya, diingat betul-betul. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di, meninggalkan salah satu perkara-perkara yang termasuk dari berbagai macam sunat-sunat abad yang nanti akan dijelaskan apa saja sunat-sunat abad itu, ya. Sekali lagi, yang pertama yang menyebabkan, ya, dianjurkan sujud sahwi itu, ya, yaitu meninggalkan salah satu, ya, perkara-perkara yang termasuk di dalam sunat-sunat abad yang nanti insya Allah akan dijelaskan secara detailnya, ya. Itu yang pertama sebab menjadi sunatnya sujud sahwi. Yang kedua, at-tsani, sebab-sebab kedua yang disunnahkan agar kita melakukan sujud sahwi itu bila mana fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, yaitu meninggalkan, ya, bila mana seseorang itu mengerjakan, ya, bila mana seseorang itu mengerjakan sesuatu, ya, yang dapat membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja dan tidak batal dalam keadaan terlupa. Jadi bila mana seseorang itu melakukan sesuatu, ya, yang membatalkan sholat, ya, dengan sengaja dan tidak batal bila tidak sengaja,
dalam catatan apabila dia melakukan itu idza fa'alahu nasiyan, dalam keadaan lupa. Kalau sengaja ya batal langsung dia. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau kita kerjakan ini ya, melakukan sesuatu, sekali lagi yang kedua ya, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan salat bila dilakukan dengan sengaja dan tidak membatalkan salat dalam keadaan terlupa. Nah, jadi idza fa'alahu nasiyan ya, dalam catatan apabila dia melakukannya itu terlupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Kemudian seperti apa contohnya Bapak Ibu yang kedua nih? Kita buatlah contohnya yang kedua nih ya. Nah, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat dalam keadaan sengaja dan tidak batal dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Kal aklil qalil, seperti makan yang sedikit. Nah, makan sedikit, kok terlupa kok. Nah, jadi terselip daging di giginya, daging sate ya, terselip. Kemudian dimainkannya pakai lidahnya. Keluar dia, ditelannya. Ditelannya, tidak sengaja doh, tidak sengaja, tertelan, terlupa dia bahwasanya dia sedang sholat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kal aklil qalil, seperti makan yang sedikit. Yang seperti ini sujud sahwi nih. Sujud sahwi ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan dalam catatan, ingat ya, dalam catatan idza fa'alahu nasiyan, lupanya, terlupa, tidak sadar dia sedang sholat. Cungkilnya pakai lidahnya kan, keluar dia daging itu, telannya tidak sadar pula dia sedang sholat pula. Ya, ini sujud sahwi, tidak batal karena lupa. Kalau sengaja Pak Ustaz, kalau sengaja walaupun sedikit nih ya, yang terselip di gigi itu sengaja dia batal sholat. Nah, ini sujud sahwi juga nih Pak, seperti makan sedikit dalam keadaan lupa. Wal kalamul qalil, dan bercakap-cakap sedikit dalam keadaan lupa nih. Bercakap deh Pak, tanya orang bercakap deh, iya katanya kan, sedikit iya katanya kan. Itu kan dipaham tuh Pak. Kalau dipaham Pak Ustadz kan batal. Dia tuh tidak sengaja mengucapkannya, nasihan dia lupa. Kecuali sengaja lu. Kalau sengaja iya aja tuh udah batal salat tuh Pak. Tanya orang, pergi nak besok? Iya katanya kan, dalam salat kan batal salat itu. Sengaja. Kayak kalau tidak sengaja ya, sikit nih ya, bukan banyak ya kata-katanya, maka sujud sahwi juga nih Pak nanti. Ini yang pertama tuh, itu yang dimaksudkan melakukan sesuatu yang membatalkan salat, yang bila mana dikerjakan dalam keadaan sengaja dan tak batal ya bila mana dikerjakan dalam keadaan terlupa. Kalau dia buat itu ya perkara itu, maka dianjurkan untuk sujud sahwi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi contohnya? Wa ziyadah, ziyadah wa ziyadatu ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li. Mana rukun fi'li? Ini ada rukun qauli kemarin Pak ya, ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu itulah tuh Pak, ruku ya, i'tidal, sujud ya, kemudian duduk di antara dua sujud, itu rukun fi'li, itu rukun perbuatan. Ditambahnya sujud sampai 3 kali pula ya, karena dia ragu 2 kali apa sekali masih sujud tadi ya, tambah aja lagi. Menambah dalam keadaan talabus ya, karena dia sudah masuk ke dalam ranah ragu-ragu itu, maka dia tambah nanti sebelum salam sujud sahwi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itulah contohnya. Yang pertama, yang kedua itu yang menjadi sebab sujud sahwi itu. Yang ketiga ya, sebab-sebab yang menganjurkan agar kita sujud sahwi itu adalah naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Dibacanya rukun qauli itu tidak pada tempatnya. Seperti rukun qauli yang mana pula nih Pak? Ini dah kita kaji semua nih. Al-Fatihah, itu rukun qauli itu. Dibacanya di waktu sujud. Dibacanya tidak pada tempatnya, di waktu sujud dibacanya. Umpama nih, ini tidak ada orang kita kayak gini Bapak Ibu ya. Dibacanya lah Al-Fatihah di waktu sujud, atau di waktu ruku, atau di waktu duduk di antara dua sujud, dipindahkan ke tempat yang lain, maka disunnahkan dia untuk melakukan sujud sahwi sebelum salamnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memindahkan rukun qauli itu ya.
Dalam kitab ini seperti kata yaqra al-Fatihah, seolah-olah dia membaca al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraah, pada bukan tempatnya, seperti ruku, di waktu ruku atau di waktu tasyahud akhir ditambahnya lagi Fatihah ya. Ini enggak dianjurkan Bapak Ibu. Bahkan orang yang seperti ini ya dikenakan sujud sahwi. Sunat baginya sujud sahwi sebelum salam. Baik. Kemudian yang keberapa lagi sebab-sebab sujud sahwi? Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Yang keempat ini ya, mengerjakan rukun fi'li ya, mengerjakan rukun fi'li sedangkan ia ragu ketika mengerjakannya ya, apakah itu termasuk tambahan atau tidak. Apa contohnya ya? Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ragu, dia sujud nih dalam keadaan sujud atau dalam keadaan rukuk lah ya, ini dia dalam keadaan rukuk nih, kemudian dia ragu mengerjakan rukuknya itu karena tadi udah itidal atau belum ya, umpama nih tadi udah itidal apa belum nih, ya. Bukan tadi udah qiyam, udah berdiri atau belum. Atau saya contohkan ketika sujud lah, ketika sujud saya contohkan lebih mudah dipaham ya. Waktu sujud dia melakukan sujud itu ragu-ragu, apakah tadi dia sudah itidal atau belum. Itu yang betul, yang seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah dia sudah melakukan itidal atau belum. Kemudian gimana masalahnya seperti ini Bapak Ibu? Kalau orang yang syak seperti ini, dia ada sujud nih, ragu dia sujudnya itu karena tadi udah itidal apa belum ya, sebelum aku sujud tadi dia belum. Maka hukumnya adalah agar dia kembali melakukan i'tidal. Kembali melakukan i'tidal, i'tidal balik. Kalau ragu tadi belum i'tidal, i'tidal balik. Kemudian baru sujud lagi. Dah berapa sujudnya itu? Sujud yang tadi tidak dihitung. Dah Bapak Ibu, tidak dianggap sujud yang tadi itu. Itu yang lupa tadi itu, sujud lupa itu tidak dianggap. Baliklah lagi dia i'tidal karena dia syak tadi, masuk ke dalam ranah talabbus, nama itu, masuk ke dalam ranah ragu-ragu. Apakah sudah i'tidal apa belum, maka baliklah i'tidal. Kalau dia ragu tadi belum ruku, dia i'tidal, aku i'tidal tadi udah ruku apa belum ya tadi, ragu-ragu dia, maka kembali ke ruku lagi, baru bangun i'tidal. Jadi rukunya dua kali puasa. Enggak, ruku yang pertama tadi enggak dianggap, itu ruku lupa namanya, itu yang sahwi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting Bapak Ibu, ini sering terjadi nih ya, sering terjadi di dalam amal kita nih, di dalam ibadah salat kita nih Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wayasjuduna deban lisahwi, dianjurkan agar dia sujud sahwi. Ini kita sebagai makmum nih Bapak Ibu, kita sebagai makmum nih ikut aja lah imam tuh. Kalau imam ya masuk di dalam ranah masalah seperti ini Bapak Ibu, mesti kita ikut nih. Mungkin barangkali ada yang terlupa ya, dia itidal, bangun itidal, tapi dia ragu pas itidal itu, tadi udah ruku apa belum ya sebelum itidal itu, maka dia balik ruku lagi. Kita pun sebagai makmum balik ruku, ikut dia. Ikut dia. Biar aja lah tuh imam tuh main, mungkin dia salah tadi ya, enggak boleh lah ya, ikut imam tuh. Pak Ibu yang dimuliakan, kecuali orang-orang yang di belakang tadi dia tidak niat ikut imam, itu enggak apa-apa. Memang dari tadinya, dari awalnya dia tidak niat ikut imam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah taraddud ini. Balik lagi ya. Adapun taraddudnya itu kalau dia lau taraddada fi ziyadah ba'dal fi'li ya, ka'an syakka fit tasyahudil akhir as-shalla arba'an am khamsan. Ini masalahnya lagi, kasusnya Bapak Ibu, kalau dia ragu-ragu udah mau salam baru ragu-ragunya, udah hampir mau ngasih salamnya datang langsung taraddud tadi ya, itu ragu-ragu dia, tadi aku udah baca Fatihah apa belum ya rakaat pertama tadi. Dan keraguan-raguan itu datang pada waktu dia mau kasih salam Bapak Ibu, udah mau tasyahud akhir, udah mau salam. Maka dikatakan di dalam kitab ini fala yundabulahu sujud, tidak dianjurkan baginya untuk melakukan sujud sahwi Bapak Ibu, tidak perlu sujud sahwi ya. Dan balik lagi rakaat pertama Pak Ustaz, tidak perlu lagi dah, salam aja lah, salam aja lagi. Kalau memang syak berarti tidak sah sholat saya itu, tidak baca Fatihah, ulang lagi iadah, ulang lagi. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 perkara ya. Dah dicatat Bu ya, diingat ya betul-betul ya, 4 perkara yang mengharuskan sujud sahwi ya, yang
disunnahkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Baik, kemudian kita masuk langsung kepada bab pembahasan ab'adus salah sab'atun. Ya, sunat-sunat ab'ad di dalam solat itu ada 7. Sunat-sunat ab'ad. Jadi di dalam solat ini Bapak Ibu, ya, terdapat padanya sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Kita bahas sunat ab'ad dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan sunat-sunat hayat. Sunat ab'ad. Jadi wasunanus salah nau'ani, ya. Dan sunat-sunat di dalam solat itu ada 2 macam. Yang pertama sunat ab'ad lah kita buat, ya, urutannya. Yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahya sunanun idza turikat tujbaru bisujudis sahwi. Sunat ab'ad ini ialah sunnah-sunnah di dalam solat yang bila mana kita tinggalkan tujbaru bisujudis sahwi, mesti kita sempurnakan, mesti kita tampal kecacatan itu dengan sujud sahwi. Itu tujbaru bisujudis sahwi. Jadi kalau tidak sujud sahwi, kita solat kita itu dalam keadaan cacat, dia tidak sempurna, mesti ditampal lah kecacatan itu dengan sujud sahwi. Itulah gunanya sujud sahwi itu. Sekali lagi, sunat ab'ad adalah yaitu sunnah-sunnah di dalam salat apabila ditinggalkan, ya, tujbaru bisujudis sahwi, ya, mesti disempurnakan dengan sujud sahwi, ya. Kemudian yang kedua al-hayat. Al-hayat, sunat hayat. Ada lagi namanya sunat-sunat hayat di dalam salat. Wahiyallati la tujbaru bisujudis sahwi. Yang mana bila mana kita tinggalkan Bapak Ibu, ya, sunat hayat ini tidak perlu kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Artinya enggak perlu sujud sahwi. Kita lanjutkan yang tadi, sunat ab'ad di dalam salat ada 7, ya. Jadi ini kalau kita tinggalkan yang 7 ini Bapak Ibu, sujud sahwi, ya, sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Baik, yang pertama at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu. Yang pertama tasyahud awal wa qu'uduhu, ya. Tasyahud awal yang dimaksudkan di sini adalah lafaznya. Pada salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, itu di rakaat yang kedua tasyahud awal, ya. Bacaannya dan duduknya, ya. Bacaannya dan duduknya. Kalau kita buat satu-satu seperti ini Bapak Ibu, tasyahud awalnya pertama, yang kedua dan duduk pada tasyahud awal, maka jadi 20 semuanya Bapak Ibu. Kalau secara rinci sunat ab'ad itu semuanya 20, tapi di sini dikatakan 7, ya, karena tasyahud awal dan duduknya itu dijadikan satu saja, digabungkan langsung jadi satu, ya. Baik, kalau kita rinci satu-satu dia jadi 20. Kalau yang 7 ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i kita sendiri dan para ashabnya Imam Asy-Syafi'i, para sahabat-sahabat, para ulama-ulamanya Imam Asy-Syafi'i. 7 kata Imam Syafi'i, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walihadza ikhtasara alaihi al-muallif. Maka di dalam kitab ini dipendekkanlah oleh si pengarang kitab ini, ya, dipendekkan, ya, jadi 7 karena mengikut apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ashab, ya. Kalau secara tafsil, secara detailnya ada 20. Nah, jadi kalau kita hitung satu-satu 20, kalau kita gabungkan jadi satu jadi 7. Seperti at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu. Tasyahud awal satu tuh, wa qu'uduhu, dan duduk pada tasyahud awal itu. Itu sunat ab'ad, sudah 2 dia kan. Kalau kita hitung satu-satu gitu, nanti kalau kita jumlahkan semuanya jadi 20 dia. Kalau dalam kitab ini Bapak Ibu dia gabungkan jadi satu aja, berarti 7, ya. At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, bacaan tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal itu, yaitu duduk iftiras itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah saya contohkan pada pertemuan yang telah lalu. Duduk iftiras itu, duduk tasyahud awal itulah, ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnat ab'ad. Kalau kita lupa nanti sebelum salam, ya, dianjurkan sujud sahwi. Kalau imam lupa tasyahud awal, ya, bacaan tasyahudnya itu, ya, bacaan tasyahudnya itu mencakupi sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa ala alinya pun dibaca juga, ya. Nanti ini ada pembahasannya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyahud awal dan wa qu'uduhu, dan duduknya itu
Kalau dia baca tasahud tapi tidak dalam keadaan duduk tasahud, nah ini juga nanti sujud sahwi sebelum salam. Kayak mana bentuknya tuh Ustaz? Dia baca tasahud tapi tidak duduk tasahud. Apa pandai Bapak Ibu aja lah membayangkannya kayak mana bentuknya itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh aja tuh. Ya. Saya mau sampaikan bahwasanya duduk pada tasahud awal itu adalah sunat abad juga. Nah, bukan bacaannya saja, duduknya juga sunat abad. Ya, baik. Kalau terlupa Bapak Ibu, nih, kalau Bapak Ibu terlupa, sudah sempurna berdirinya, lah tegak lurus badan Bapak Ibu, jangan balik-balik batal. Jadi makmum kalau mau mengingatkan, tapi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Tapi sebaiknya diingatkanlah biar sempurna sholatnya. Karena sebagian ulama mengatakan makmum tidak perlu mengingatkan imam di dalam hal-hal yang sunnah. Menurut sebagian pendapat ulama, ada perkataan ulama seperti itu. Tapi kalau mau diingatkan, baguslah biar sempurna salatnya. Kok imam, masalah berjamaah dulu Pak, masalah berjamaah dulu. Imam lupa tasahud awal, zuhur nih ya, rakaat kedua dia bangun langsung Allah. Makmum cepat negur, jangan udah berdiri lurus imam baru ditegur, nggak boleh. Kalau dia balik lagi gara-gara kita batal salat, batal semua ya. Nah, batal semua itu. Jadi selagi belum lurus badannya itu, ya, dia lupa nih Allah, ingatkan cepat. Ya, imam kalau dari tegur tuh duduklah cepat. Subhanallah, subhanallah tuh, langsung duduk lagi. Tasahud awal. Lanjut tasahud awal. Ya. Yang seperti ini gimana nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah nanti sujud sahwi lagi? Apakah sujud sahwi lagi nanti? Enggak. Ya, enggak. Karena belum sempurna berdirinya, ya, belum sempurna berdirinya, belum lurus berdirinya. Jadi kalaulah lurus berdirinya Bapak Ibu, Allahu Akbar katanya kan, dah lurus dia, lupa tasawuf awal, dah lurus tegaknya begini, sempurna tegaknya. Imam makmum barulah sibuk di belakang. Subhanallah, subhanallah, enggak boleh. Kalau dia duduk lagi nanti, gara-gara kita, pas pula imamnya enggak kuat pula imannya kan, imamnya itu enggak kuat imannya. Apa ya ilmunya ndak ini kali lah ya kan, ndak ngerti lah dia di situ. Duduknya balik lah sempurna tegak, duduk dia balik. Ayolah katanya, enggak gitu jangan pula, iyalah batal ya kan. Duduk dia balik, batal salatnya Bapak Ibu, karena dia sudah sempurna berdirinya itu menambah rukun dengan sengaja lagi namanya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini masalah di dalam salat ini sering terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebelum badan berdiri tegak lurus, boleh balik lagi kalau kita ingat. Kalau tidak ingat, udah sempurna berdiri, lanjutkan aja, jangan balik lagi batal salat, lanjutkan aja. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Apa bacaan Pak Ustaz? Nanti itu ya, itu nanti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama tuh ya, sunat abaat yang pertama itu. Duduk tasawuf awal dan bacaan tasawufnya itu. Kemudian yang kedua, sunat apaan ini? Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi, dan bersolawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, pada tasahud awal tersebut. Bacaan salawat atas Nabi pada tasahud awal itu juga sunat abad. Ini dihitung yang kedua dia ini ya, sunat abad yang kedua itu salawat atas Nabi pada tasahud awal, itu sunat abad. Karena duduk dan bacaan pada tasahud awal itu sunat semuanya, sampai ke selawat, meliputi selawat Nabi ya, sampai ke selawat di atas Nabi SAW juga sunat abad. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan selawat di atas ali Muhammad pada tasahud akhir. Sunat abad itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa dia? Membaca salawat ke atas Ali Muhammad, wa ala Ali Muhammad, atau Ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat abad tuh pada tasahud yang akhir. Jadi kalau salawat di atas Ali Muhammad pada tasahud awal, apa hukumnya? Sunat hayat. Kalau tidak kita baca pada tasahud awal salawat ke atas Ali Muhammad itu tidak perlu sujud sahwi Bapak Ibu ya. Yang perlu sujud sahwi itu bila mana kita tinggalkan selawat di atas Ali Muhammad itu pada tasahud akhir, atau sujud sahwi itu.
Hanya beda loh Pak, selawat di atas Ali Muhammad pada tasawuf awal, selawat di atas Ali Muhammad pada tasawuf akhir, beda Pak Ibu. Pada tasawuf awal apa hukumnya tadi? Sunat hayat. Pada tasawuf akhir hukumnya sunat abad. Nah, ada kejadian Bapak Ibu? Nah, coba cek dulu solat kita selama ini. Saya lengkap Pak Ustaz sampai fil alamin. Oh mantap. Nah itu mantap, afdal. Nah Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi sebab sujud sahwi adalah wal kunut wa qiyamuh. Kunut dan berdiri pada waktu membaca kunut itu. Ya, membaca lafaz kunut dan berdirinya itu Bapak Ibu. Itu sunat abad. Kalau kita tinggalkan, ya sengaja kita tinggalkan ya, atau terlupa, sujud sahwi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kunut wa qiyamuhu. Kalau lupa kunut, nih imam nih lupa kunut imam, nanti sujud sahwi sebelum salam. Boleh kami subhanallah belakang Pak Ustaz, sebenarnya tidak dianjurkan. Imam lupa kunutnya subhanallah belakang, subhanallah. Ya, tidak dianjurkan di dalam hal-hal yang sunat itu. Ya. Tapi kalau ada yang di belakangnya subhanallah, tidak batal salatnya. Tapi kita menegur orangnya Bapak Ibu, menegur imam maksudnya di dalam salat itu, jangan niatkan untuk memberitahukan kesalahan. Ini kata beberapa ulama, batal salatnya kalau dia niat menegur subhanallah itu untuk memberitahu kesalahan, tidak. Jadi subhanallah itu diniatkan sebagai zikir. Tidak boleh untuk i'lan, memberitahukan bahwasanya dia salah, ada yang dia tinggalkan. Seperti itu. Kalau itu niatnya batal salatnya. Tapi kalau niat zikir tidak batal salatnya. Itu menurut beberapa pendapat para ulama Asy-Syafi'iyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita negur orang subhanallah belakang itu niatkan zikir. Zikir niatnya, ya. Jangan niat menegur dia sedang salah tuh. Ini harus pandai juga cara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya. Udah berapa tadi itu? Yang pertama tadi tasawuf awal dan duduknya, selawat di atas Nabi, ya. Pada tasawuf awal itu, dan selawat di atas Ali keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasawuf akhir. Ya. 1, 2, 3. Kemudian 4 kunut dan berdiri pada membaca kunut itu. Ya. Kunut lafaznya dah maklum ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz kunut. Lafaz kunut dah hafal semua. Allahumma hdina fi man hadait. Ya, dah baca imam tadi tu ya. Wa afina fi man afait. Kalau kita salat sendiri, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Jadi pada sebahagian orang-orang awam ini Bapak Ibu, ya sebagian orang-orang awam ini waktu kalimah wa qina syarra ma qadait dia balikkan telapak tangannya. Ada pernah lihat Bapak Ibu? Nah semacam gini, pas wakina syarra ma qadait itu dibalikkannya begini, karena nih tolak bala nih, menolak keburukan. Ini gimana nih membalikkan tangan seperti ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak disunnahkan di dalam mazhab kita, tidak disunnahkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu nama kitabnya ya. Dikatakan di situ naqalal khatibu, ya, telah menukilkan oleh Imam Khatib, nama imamnya Khatib ya, an kitabi Fatawa Ramli, dari kitab Fatawa Ramli ya, bahwasanya innahu la yusannu qalbul kaffain, bahwasanya tidak disunnahkan membalikkan telapak tangan. Membalikkannya ketika pada lafaz wakina syarra ma qadait, di situ tak perlu dibalikkan, biasa aja begini ya. Untung sekali dia balikkan, kalau begini-begini dia balikkan batal salatnya ya. Udah berapa kali itu, kalau sekali itu tidak batal itu Bapak Ibu. Kalau balik begini ya ado Pak, tidak ado kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lafaz kunut ya. Jadi bacaan itu sunat abad hukumnya, dan berdiri ketika membaca kunut itu sunat abad juga hukumnya.
Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau imam lupa kunut, nanti dia pas sebelum salam dia sujud sahwi, kita ikut, ya, ikut. Jangan sampai tidak ikut, batal salat kita. Itu sudah dikatakan di dalam kitab Kasyifatus Saja tadi, ya. Jangan sampai tidak ikut. Sempurnakan, karena kita qudwah imam, mengikuti imam, ya. Ataupun secara ini kita tidak nampak dia meninggalkan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, tapi barangkali di dalam bacaan kita kan tidak tahu itu. Seperti meninggalkan selawat di atas Ali Muhammad pada tasawuf akhir tadi kan, lupa imamnya, kan tidak nampak sama kita karena dia baca, tidak nampak. Kalau kunut dia tinggalkan kan tahu kita tuh. Kalau dalam bacaan kan kita tidak tahu sebagai makmum. Tapi dia sujud sahwi, berarti ada yang ditinggalkannya itu dari sebab-sebab sujud sahwi itu, maka tetap kita ikut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang menjadi penyebab sujud sahwi selanjutnya adalah wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fi. Kemudian bersolawat dan salam, ya, bersolawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi, ya, dan kepada keluarganya, wasahbi, dan kepada para sahabatnya, fi, pada waktu membaca kunut itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sunat abad semuanya tuh. Jadi yang mana tuh? Itu dia lafaz yang kita baca tadi, wasallallahu ala. Itu lupa kita wasallallahu ala Muhammadin, lupa tuh sujud sahwi, itu sunat abad tuh, ya. Wa ala alihi, itu keluarganya tuh, lupa kita sujud sahwi itu. Kemudian wasahbi, dan di atas sahabat-sahabat, lupa kita baca sujud sahwi itu. Nah, kalau ini kan dengar nih Pak, kalau imam yang baca dengar nih kan. Kalau udah dibaca imam itu enggak apa, kalau belum baca enggak sujud sahwi dia enggak apa-apa. Ataupun dia meninggalkan sebab-sebab hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi tadi, kemudian dia enggak sujud sahwi Pak, enggak apa-apa, jangan ditegur dia. Kalau mau negur, cari momen yang pas, ya. Jangan habis sholat tuh, apa-apa enggak sujud sahwi tadi Pak Imam, aku lupa kunut. Itu enggak boleh, itulah melampau bawa cakaat Pak, ya. Ya, hikmah, ya, carilah momen-momen yang paling pas, peluang yang mantap sedikit, baru sambil muzakarah namanya Pak, sambil muzakarah, sambil tukar pikiran, pura-pura bertanya lah Wak, jangan disinggung dia, pura bertanya, Pak hukumnya meninggal, enggak tahu dia kata, oh berarti memang enggak tahu imam itu, baru kita kasih tahu, setahu saya Pak begini, itu ya, pokoknya carilah momen yang pas. Jangan tunjuk mukanya, enggak boleh, malu dia, tuh habis sholat depan orang ramai pula lagi, enggak boleh dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu lebih penting tuh, menjaga hati itu lebih penting tuh, ya. Baik, kemudian kita masuk pula kepada pembahasan sunnah hayat. Sunnah hayat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tadi sunat hayat? Sunnah-sunnah yang tidak perlu kita tutupi dengan sujud sahwi, ya, yang tidak perlu kita sempurnakan, ya, kekurangannya itu dengan sujud sahwi, tidak perlu. Ini dinamakan sunat hayat. Atau dari segi makna lain, hayat itu adalah bentuk rupa. Sunat-sunat hayat itu adalah sunat-sunat bentuk rupa ucapan ataupun perbuatan yang bila mana kita lakukan, maka sholat kita itu terlihat menjadi indah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu hayat, bentuk rupa. Sunat-sunat ini Bapak Ibu kalau kita amalkan, kita laksanakan, sholat itu nampak indah Bapak Ibu. Aksesori sholat nih sebenarnya ini aksesori sholat, hayat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang sunat hayat. Sunat hayat wa hayat salah, ya, wa hayat salati 15 syai'an, ada 15 perkara. Sunat hayat ini ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, ya, inda takbiratul ihram, di waktu takbiratul ihram. Jadi yang rukun itu takbiratul ihramnya, lafaznya itu Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya itu adalah sunat hayatnya. Tidak pula sunat abad dia, sunat hayat. Dah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lakukan itu indah salat kita, enggak? Indah, cantik rupanya. Kalaupun tidak kita angkat, sah juga salat kita, tapi kan jelek nampaknya, ya. Langsung aja dia mendakap ini, Allahu Akbar. Tengok, Allahu Akbar,
langsung mendekap sini. Cantik nak nampaknya. Tapi kalau Allah, itu cantik dia rupa. Ada dua riwayat ya waktu mengangkat tangan ini. Riwayat Imam Muslim ya, hujung jari sejajar dengan hujung daun telinga hatta yuhadhi bihima udhunai. Itu lafaz hadisnya, potongan lafaz hadisnya, hatta yuhadhi bihima udhunai, sehingga sejajarlah ya kedua hujung jari jemarinya itu dengan hujung daun telinga di sini. Itu kemudian ibu jarinya ini di dalam syarah hadis lagi dikatakan kedua ibu jari kiri kanannya itu sejajar kurang lebih dengan cuping bawah daun telinga. Kemudian bagian apa namanya Pak Ko? Tapak bagian pangkal nih, bagian bawah sekali ini itu sejajar dengan bahu dia. Itu yang angkat tinggi itu. Ya. Kurang lebih, jangan tagak kayak robot ya, lurus berdirinya, merengkan ke depan sedikit, kemudian jari jemarinya renggangkan sedikit. Ini seperti ini Bapak Ibu, sejajar ujung jari jemari ini dengan ujung daun telinga, ibu jari kiri kanan itu sejajar pula, kurang lebih aja nih, jangan dipas-paskan pula pakai water pas pula ini kurang lebih agak-agak aja lah, agak-agak aja. Kedua ibu jarinya tuh sejajar pula kurang lebihnya dengan bawah cuping telinga ini, kemudian bagian telapak sini, pangkal ini itu sejajar dengan pundak bahu. Itulah kurang lebihnya. Ini yang tinggi nih Pak nih. Semana Pak Ustaz? Segini apa sini? Itu yang tak ada hadisnya itu Bapak Ibu. Maka tengok guru itu penting tuh. Tengok guru itu penting tuh. Jadi dari guru ke guru kami mendapatkan riwayatnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini. Atau begini. Ada orang yang menempelkannya Pak Ustaz begini. Boleh juga. Macam-macam nih Bapak Ibu. Ini tergantung bagaimana kita melihat guru di waktu guru menerangkan ini. Pas di bab ini Bapak Ibu, cara mengangkat tangan sunat hayat. Guru kami mencontohkan sejengkal dari muka kurang lebih Bapak Ibu, sejengkal dari muka kurang lebih. Nih, sejengkal dari muka kurang lebih, ini mangkat yang tinggi. Atau ada riwayat dari para ulama juga menempelkannya seperti ini, hampir dekat lagi Bapak Ibu, boleh juga. Kurang lebih itulah dia tadi bentuknya ya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pula, hadzwa mankibai, sejajar dengan pundak. Yang sejajar dengan pundak yang mana ini Bapak Ibu? Hujung jari jemarinya sejajar dengan pundak, bukan bagian telapak bawah, hujung jari jemarinya sejajar dengan pundak. Ini kurang lebihnya sejengkal dari badan. Tidak mungkin nih. Ini boleh juga Pak Ustaz. Tengoklah kalau gurunya nyampaikan kayak gitu, tidak boleh pula kita menyalahkan ya. Kami dapatkan riwayat dari guru ke guru sejengkal dari badan Bapak Ibu, baik yang di atas tadi yang lebih tinggi ataupun yang rendah seperti ini. Intinya ada dalil di dalam kitab rujukannya bahwasanya tangan-tangan ini, jari jemari kita ini jangan tegak lurus ya, dianjurkan imalah, mereng ke depan sedikit begini ya, seolah-olah menghadap ke kiblat sedikit aja, bukan begini ya, begini nih ya. Kemudian jari-jarinya tuh renggangkan sikit. Ini dalam kitab-kitab fikih Asy-Syafi'iyah, renggangkan sikit, jangan rapat kali. Ikulah tagak lurus rapat pula. Itu mah ada robot dia ininya. Itu dua riwayat itu yang sahih Bapak Ibu. Ya, yang tinggi tadi, yang sejajar dengan pundak itu sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang satu lagi Bukhari Muslim. Ini sahih. Tapi kalau bi'ayyi raf'in seperti pembahasan yang telah lalu ya, seperti mengangkat dengan cara seperti apa saja, maka hasil pahala sunnah. Itu pembahasan di dalam kitab Nailur Roja Bapak Ibu. Angkat aja lah, yang penting angkat dapat pahala sunnah. Yang afdolnya yang dua tadi karena sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, kan banyak juga yang modal iko Bapak, bukan awak mengecewakan tidak dapat pahala sunnah dan kan ada tuh. Ada. Itu kan. Ya sudah, mau gini sebenarnya kalau diangkat pun bi'ayyi raf'in dengan cara macam mana pun dapat pahala sunnah. Tapi yang afdal, yang sempurnanya itulah tadi yang dua tadi itu. Itu yang ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau diikut kan ada kan lah. Ada tuh. Buruk juga nampak itu. Ngapa itu? Banyak gaya main. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil sunnah ya, dapat pahala sunnah dah itu. Yang sempurna itulah dua tadi. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Satu. Dia ada 4 tempat kemarin Pak ya. Ada 4 tempat. Wa inda ruku', mau ruku', angkat lagi. Ya. Kemudian inda raf'i minhu, bangun dari ruku', angkat lagi. Ya. Kemudian indal qiyam minat tasyahudil awwali. Kemudian diangkat lagi di waktu bangun dari tasyahud awal.
Yang bangun dari tasawuf awal kau Pak, jangan mulai dari Allahnya diangkat tangan tuh. Udah setengah ruku posisinya, baru mulai diangkat tangannya. Kalau mengucapkan Allah tuh waktu bangun dari ruku itu, ya. Ada saya contohkan kemarin ini. Ini sunat hayat nih Bu, ini sunat hayat. Bangun dia kan dari tasawuf awal kan, Allah. Tangan jangan diangkat dulu, sekira-kira sudah posisi ruku ataupun lebih tinggi dari ruku sedikit baru diangkat tangan. Oh akbar, gitu. Jangan dari bawah angketnya. Allah, ada gitu dah. Sunat hayat kan jelek bentuknya kan. Makanya hayat ini aksesoris nih. Ya, aksesoris dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah 4 perkara disunnahkan mengangkat tangan sebagai sunat hayat di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, sunat hayat yang kedua di dalam salat, wad'ul yadil yumna 'alal yusra qabidan bi kaffil yumna ku'al yusra wa yaj'aluhumal musalli tahta sadrihi. Sunat hayat yang kedua. Ini indah salat kalau kita lakukan Bapak Ibu, meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri, qabidan bi kaffil yumna ku'al yusra wa yaj'aluhumal musalli tahta sadrihi. Meletakkan tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, kemudian menggenggamnya pada pergelangan tangan. Ini cara menggenggam dari riwayat para guru kami. Begini boleh, tengok nih cara menggenggam pergelangan tangan. Begini boleh, atau 2 jari disisakan di luar boleh. Nih, ada lagi riwayat yang menyatakan di pergelangan tangan. Nih, begini boleh, di pergelangan. Bukan pergelangan, di lengan, maaf, di lengan. Di sini. Jadi di pergelangan ada, di lengan ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang tidak ada begini. Ini ada. Nah, ini ya pergelangan tangan. Begini boleh, begini boleh. Nih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dikatakan wa yaj'aluhumal musalli, dan orang yang salat tadi meletakkan, mendakap artinya ya kedua tangannya itu tahta sadrihi, di bawah dadanya. Ini mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, di bawah dada. Kalau di bawah pusar Hanafi, di bawah pusar dekat ari-ari, di atas ari-ari. Nih Hanafi. Ya. Maliki lepas. Hambali di atas dado. Yang sini Pak Ustaz, ini ada juga yang gesernya ke kiri. Dia menyangka dia menggenggam hatinya biar khusyuk salatnya. Di dalam kitab Yaqut Nafis dikatakan, ada kitab Yaqut Nafis ya, Imam Ibnu Umar Asy-Syatiri mengatakan ini prasangka yang salah. Siapa yang mengatakan? Imam Ibnu Umar Asy-Syatiri di dalam kitabnya Yaqut Nafis, syarah Yaqut Nafis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang salah prasangka ini. Bersangka tapi tidak ada dasar. Bapak Ibu ada dalilnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dilakukan ya silahkan, tidak apa-apa. Ada riwayat Imam Ibnu Khuzaimah ada juga ya tentang mendakap ini. Banyak modelnya Bapak Ibu, yang 4 tadi itulah. Ya, 4 mazhab tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus yang sampai ke leher itu mana dalilnya? Sampai ke leher Bapak Ibu. Dalilnya. Ada di sana, coba Bapak Ibu cari di sana. Saya tidak mau bilang tidak ada itu, karena kita ini kan berapa lah ilmu kita nih, tidak seberapa ilmu kita. Coba cari di dalam kitab-kitab, ada tidak? Ada. Kayak gitu. Nah, adanya di atas dada, pas di dada, di atas dada begini, di bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar, di atas ari-ari, kemudian lepas. Itu ada hadis sahih itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Ini waktu dah pas nampaknya, kita sambunglah nanti di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah nanti saya ulang lagi al-hayat sini, sunat-sunat hayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berfaedah, dapat kita amalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.